Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenanlah kami yang akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan mohon perlindungan dari segala keburukan. Farwah bin Naufal al-Asyja'i pernah berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang doa yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menjawab, beliau biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang aku kerjakan dan dari keburukan apa yang belum aku lakukan. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis di atas adalah doa di atas memuat permintaan perlindungan dari semua keburukan, baik yang telah dilakukan seorang hamba ataupun belum, baik di waktu lalu, sekarang ataupun yang akan datang. Karena bila keburukan telah terhimpun dalam diri seseorang, maka itu akan merusak agama, dunia dan akhirat. Meminta perlindungan dan keburukan yang telah dilakukan artinya meminta perlindungan dari keburuknya amalan. Dari mana hal tersebut memerlukan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah meminta ampun atas apa yang telah dilakukan. Sedangkan meminta perlindungan dan apa yang belum dilakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya amalan pada waktu yang akan datang yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla, yaitu meminta agar Allah Azza wa Jalla menjaganya dari amalan tersebut, karena tidak ada yang bisa merasa aman dari azab Allah. Atau bisa pula makna ungkapan ini adalah meminta perlindungan dari keburukan agar terhindar dari hal-hal buruk. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan dunia dan akhirat yang dilakukan seseorang ataupun orang lain, yang mengundang siksa Allah di dunia dan akhirat, meskipun hal itu tidak dimaksudkannya. Maka dari itu teruslah antunias wahai hamba Allah untuk melantunkan doa agung ini, dan dijadikanlah itu di antara doa yang seringkali engkau panjatkan sebagai wujud meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema hadis. 1. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatihah ayat 1-6, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. 2. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat 25, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. 3. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat 97, barang siapa yang mengerjakan kebajikannya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apapun yang telah mereka kerjakan. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita tutup, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah
untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus Ponpes, bapak, ibu, jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.